Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam Muhammad, seluruh makhluk yang ada di lautan. Jadi seminggu ini banyak hal yang kezaliman yang terjadi. Di mana-mana kezaliman terjadi, ya, menyedihkanlah. Dua kebodohan yang nyata. Kebodohan pertama adalah orang-orang sombong yang melakukan kezaliman itu. Dan kebodohan kedua adalah umat muslim yang tidak mau memerangi mereka, justru memberikan profitnya kepada mereka. Dua kebodohan yang nyata. Kemarin saya membaca, ya, ada dua guru. Kalau bukan guru itu kayaknya kepala sekolah mungkin, ya, di Luwu, Sulawesi Selatan. Jadi mereka di penjara gara-gara mereka meminta sumbangan untuk membayar gaji honorer yang belum dibayar. Jadi yang zalim itu pemerintah, ya, pemerintah Sulsel berarti Sulawesi Selatan dengan pemerintah Luwu. Ternyata yang paling kena efek mulyono memang bagian pemerintah, ya. Mereka sedang menunjukkan mereka lah orang zalim yang sedang berkuasa. Menyedihkanlah pemerintah ini. Jadi itu lucu gitu. Mereka itu sedang menutupi keburukan pemerintah itu. Justru mereka yang ditangkap di penjara. Bukti saking zalimnya pemerintah itu gitu. Seharusnya kalau kalian dapat berita seperti itu, kalian kasih tuh kayangan bunga untuk guru-guru. Bayar gaji honorer 2 kali lipat. Tapi yang kalian lakukan malah memenjarakan orang-orang yang mencoba mencari solusi dari kebobrokan kalian. Selalu Muhammad ikan zebra. Kenapa ya orang zalim itu begitu bodoh dengan kesombongannya? Padahal mereka nggak bisa menciptakan darah yang mengalir pada tubuh mereka sendiri. Jangankan menciptakan darah, mengendalikan detak jantung saja nggak bisa, mengendalikan tubuh mereka saja nggak bisa. Kebodohan terbesar manusia itu adalah bersikap sombong. Mereka melakukan kezaliman karena mereka merasa berkuasa. Mereka merasa memiliki kekuatan. Padahal semua kekuatan itu punya Allah. Dan saat Allah memperlihatkan betapa besar kekuatannya, saat itulah kamu nggak punya daya upaya apa-apa. Dan kekuatan yang terbesar yang akan Allah tunjukkan itu nanti di Gaza. Maka saya berharap umat muslim segera bersatu dan membuat pasukan perang untuk Gaza. Gak perlu kamu memerangi kaum munafik ini, jangan. Karena US dollar masih kuat. Kalau kalian paham strategi, hancurkan dulu otaknya. Itulah Zia Slakatullah. Kalau Zia Slakatullah udah hancur, nanti tinggal kaum munafiknya. Dan kayaknya tugasnya Imam Mahdi, ya, kaum munafik. Berarti sebelum Imam Mahdi datang, tugas kita memang Zionis Slakatullah nih. Keluarkan dulu makhluk-makhluk terkutuk ini. Habisi seluruh Zionis yang memakai senjata dan keluarkan Zionis sipil. Zionis yang tidak menggunakan senjata harus keluar dari tanah Syam. Dan umat muslim harus bersatu untuk menghentikan ini. Ya, semoga guru-guru itu segera dikeluarkan lah, ya. Saya juga nggak tahu apakah pemerintah Jahanam itu mendengarkan ini. Kalian kalau berbuat zalim itu kira-kira gitu kan.
Tapi jangan diperangi. Kalau kalian mau perangi, Zionis aja langsung. Zionis dulu, akarnya dulu, otaknya dulu. Kaum munafik itu belakangan. Setelah US dollar hancur baru. Kalau enggak, kejadiannya nanti kayak Papua ya, kalau atau Aceh. Tapi kan Aceh sampai SBY kayaknya. Kalau Papua sampai sekarang. Makanya lebih baik bersatu lawan otaknya dulu. Sampai mata uang internasional ini hancur. Kalau udah hancur baru. Tapi sallallahu alam. Kemarin saya membaca, oh iya, sebelum itu sebenarnya saya sendiri sering ya mengalami orang-orang yang berbuat zalim. Tapi ini baru skala besar, skala pemerintahan, karena kalau nggak salah udah masuk ke Sulsel ya perkaranya, kan dari Luwu langsung ke Sulsel. Pasti Sulsel itu di penjara kayaknya 1 tahun. Jadi kasus-kasus ini saya juga pernah ngalamin, mulai dari kuliah gitu kan. Kalau kuliah ya masih fakultas lah. Waktu itu ada kelompok dan saya masuk kelompok itu. Mereka membersihkan sebuah tempat paling jorok di fakultas. Mereka cuma minta satu, kelompok mereka itu diberikan ruang gitu kan. Ini nggak dikasih sama dekan. Katanya waktu itu memang kelompok itu banyak negatifnya ya. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada ya negatifnya, beberapa tahun lalu mungkin. Tapi saya hanya waktu itu merasa tidak adil lah. Padahal kan mereka yang membersihkan tempat itu, masa cuman diizinkan memakai tempat itu aja nggak bisa. Yang bersihkan kan mereka. Jadi menurut saya waktu itu orang-orang ini fakultas itu cuman malu aja. Malu karena dia nggak mampu menunaikan tugasnya untuk bersihkan tempat itu. Jadi ketika ada kelompok mahasiswa yang mau membersihkan itu dan meminta ruang untuk tempat yang mereka bersihkan itu, loh kok nggak dikasih. Akhirnya saya masuk sana. Tapi beberapa bulan kemudian akhirnya diizinkan ya. Pas beberapa bulan lalu mungkin ya, akhirnya dibubarkan lagi. Tapi sudahlah. Yang paling buruk itu waktu SMA. Yang waktu SMA itu paling buruk karena rasis banget sekolahnya. Wah, justru kalian berbuat jahat sama nonis. Jadi orang dalam Al-Quran itu jelas ya, Allah itu melarang kamu berbuat tidak adil kepada nonis. Jadi nonis itu punya kesempatan yang sama seperti orang muslim, kecuali kepemimpinan. Cuman masalah kepemimpinan aja. Sisanya yang lain itu nggak boleh kalian bersikap nggak adil sama nonis. Bersikap nggak adil sama minoritas itu larangan. Bahkan Allah menyuruh kamu memaafkan orang-orang jahat. Tapi dalam batas tertentu ya, bukan orang yang membantai ya. Tapi orang yang mencela. Kalau orang mencela justru Allah minta kamu untuk memaafkan mereka. Jadi ayat Al-Quran untuk memaafkan orang yang mencela kamu itu lebih banyak daripada justru cuma satu ayat yang mengatakan Allah akan memaafkan kamu kalau kamu mencela orang yang mencela kamu. Tapi kalau orang yang mencela kamu justru Allah minta kamu untuk memaafkan mereka, bersikap sabar terhadap mereka. Memang bukan malah mengancam membunuh ya. Bukan. Makanya saya bilang ini orang-orang Islam ini gak baca Al-Quran. Kalian itu gak baca Al-Quran sebenarnya. Jadi waktu SMA itu mereka melakukan rasisme. Tindakan rasis terhadap nonis. Katanya supaya mereka kalau pelajaran agama lebih mudah kan, gak usah keluar-keluar. Justru nggak boleh sebenarnya, kan kewajiban umat muslim itu menyampaikan ya. Justru mereka harus ikut, dipersilahkan untuk ikut. Kalau mereka nggak mau ya baru diizinkan keluar. Ya malah disatukan dalam satu kelas. Dan saya masuk kelas itu. Aduh, karena nama saya dari W mungkin ya, nama di belakang. Ini zalim, kalian zalim ke nonis itu nggak boleh, harus adil ke nonis. Kecuali masalah kepemimpinan. Kalau kepemimpinan nggak boleh, harus orang Islam. Tapi kalau di luar kepemimpinan itu harus. Nggak boleh kalian ada kiai berzina terus nggak dirajam. Terus kalau nonis berzina terus dirajam, nggak boleh. Harus rata. Mau kiai kayak, mau ustadz kayak, kalau berzina ya dirajam. Ya dirajam kalau nikah ya, kalau belum nikah cambuk. Jadi berlebihan dalam hukum Allah itu nggak boleh. Makanya saya kurang sepakat sama tindakannya kayak
Kalau nggak salah mereka mengaku prajurit Suriah sih yang membunuh penjual bir itu. Nggak boleh ya, kalian tuh nggak boleh berlebihan dalam hukum Allah itu. Sesuatu itu harus dibalas sesuai dengan yang telah Allah tetapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh orang jual bir hukum mati, nggak boleh. Orang jual bir kan hukum cambuk ya. Sudahlah, wallahu alam. Ada ikan terbang bro. Sallallahu Muhammad, ikan terbang. Aduh. Jadi bersikap tidak adil dan manusia itu nggak boleh ya, harus adil. Keadilan itu harus salah. Bahkan Allah bilang dengan golongan yang kamu benci pun harus bersikap adil. Jadi bersikap adil itu wajib bagi umat Islam. Aduh, kamu sih nggak baca Al-Quran sih kalian. Aduh. Bersikap adil kepada manusia itu wajib. Bahkan manusia-manusia yang kamu benci. Bahkan menyombongkan diri di hadapan hewan pun nggak boleh kan. Sulaiman begitu kan, Sulaiman alaihissalam. Nggak boleh kamu menyombongkan diri atas apapun. Bayangkan atas apapun. Aduh. Itu contoh Nabi Sulaiman alaihissalam tuh gitu di depan semut. Padahal dia punya kerajaan manusia yang paling besar kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Allah suruh dia, tapi dia membuktikan kepada Allah bahwa dia nggak bersikap sombong. Bahkan terhadap semut. Semut paling kecil, diinjak mati. Bersikap tidak sombong, bersikap rendah hati bahkan terhadap makhluk kecil seperti semut. Makanya memang kita dilarang untuk bersikap sombong. Bayangkan orang mau bikin Solomon Temple di Gaza, di Yerusalem mau bikin Solomon Temple. Dikiranya Nabi Sulaiman AS suka bikin begitu. Justru nanti Nabi Sulaiman AS itu benci dengan mereka, benci sekali pasti. Mereka bersikap menyombongkan diri, seakan-akan mereka manusia yang mampu melakukan apa saja. Ya Allah. Dikiranya Nabi Sulaiman seperti itu. Nabi Sulaiman AS itu makhluk manusia yang sudah membuktikan ke Allah bahwa dia manusia yang rendah hati bahkan kepada semut. Karena memang perintah Allah itu juga menyombongkan diri terhadap apapun. Justru membantai sana sini. Membangun Solomon Temple, membantai warga Gaza, membantai anak-anak. Bersikap sombong, nggak ada yang lebih sombong. Manusia yang paling sombong saat ini Zionis. Makanya manusia ini harus dihancurkan, harus dihentikan lah. Jadi cara menghentikannya, yang pegang senjata harus dihabisi. Yang tidak memegang senjata, meskipun dia suka mencaci-caci kita, nggak apa-apa. Orang Islam itu kalau dicaci wajib sabar. Orang Islam kalau dicaci wajib sabar, wajib memaafkan. Bukan wajib sih, berusaha untuk maaf, karena masalah hati kan harus ketulusan ya. Makanya Allah memaksa kamu untuk menjadi baik. Makanya jadi orang Islam itu susah ya, yang nggak bilang jadi orang Islam itu nggak susah. Ini zaman sekarang malah suka nindas minoritas. Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Makanya saya bilang kalian tuh gak baca Al-Quran, ngaku Islam doang tapi gak baca Al-Quran. Suka rasis sama minoritas, menindas orang lemah, gak boleh. Kalian kira memberi makan anak yatim itu maknanya apa? Memberi makan anak yatim, maknanya tuh kalian harus berbuat baik pada orang-orang lemah. Ya, orang lemah justru ditindas dan gak beban. Gak baca Al-Quran kan. Ngaku kalian gak baca Al-Quran kalian. Padahal Allah tuh menurunkan Al-Quran itu pakai bahasa Arab ya, karena Rasulullah bahasa Arab lah, supaya Rasulullah paham. Kok kalian baca Al-Quran gak paham isinya? Menyedihkan lah kalian ini. Inilah terjadi. Padahal kita ini satu barisan, umat Islam itu satu barisan. Kok bisa anak-anak dibantai? Berarti ada yang mengacau di barisan tengah. Siapa yang kita ini umat Islam di luar Gaza? Karena kamu memberikan profitmu ke pemerintah munafik yang membangun ekonomi dengan pemerintah mereka dan menggunakan US dollar. Yang salah yang merusak barisan itu ya manusia umat Islam di luar Gaza. Kalian harus paham. Gak paham kamu ngaku pede banget gitu. Merasa pede dengan kesalahannya. Kok bisa? Kalian tuh merusak barisan umat Islam. Sampai-sampai anak-anak harus kena, barisan belakang harus kena. Padahal kalian harus menjaga barisan ini, melindungi barisan paling belakang. Siapa tuh barisan? Anak-anak. Sekarang anak-anak kena. Kenapa? Karena dana bom yang dia pakai itu dari dana kamu sebagai makhluk ekonomi, dari hubungan ekonomi, US dollar, uang kertas, riba.
Sampai kapan kebodohan ini ya Allah, sampai kapan? Masa 10 tahun lagi Imam Mahdi baru datang? Gak bakal datang. Itu menunggu itu bukan sama sekali bukan perintah Allah, itu menunggu. Itu kalau kalian sadar dengan perang Badar. Perang Badar itu nggak langsung terjadi. Sebelum perang Badar itu ada perang-perang sebelumnya, sebelum terjadi perang Badar. Tandanya apa coba? Coba tebak tandanya. Tandanya Allah itu hanya mengatakan ke Rasulullah bahwa Allah akan memenangkan kamu di perang ini. Tapi Rasulullah itu mencari, dia Allah itu nggak bilang kamu akan perang di tanggal sekian, nggak ada. Allah cuma bilang kamu akan Allah menangkan di perang ini. Ya Allah, akhirnya Rasulullah itu mencari, berusaha mencari. Makanya ada perang-perang kecil sebelum perang Badar. Karena Rasulullah berusaha, nggak menunggu. Makanya saya bilang kalian ini salah, kalau menunggu iman itu salah. Karena Rasulullah itu berusaha, Allah itu nggak pernah mendikte. Allah itu mengajarkan kamu supaya kamu berusaha. Makanya dikatakan keluarkan seluruh kemampuanmu, itu kan. Makanya keluarkan seluruh kemampuan untuk berperang, meskipun itu kecil di hadapan musuh. Tapi itu seluruh kemampuan kamu gunakan. Itu yang Allah mau. Sisanya kamu yakin bahwa nggak ada yang lebih besar, lebih kuat dari kekuatannya Allah. Justru ketika kalian bersikap pengecut terhadap kaum munafik ini, ya disitulah justru kalian menganggap Allah itu nggak besar. Ya, apain kalian percaya tidak ada Tuhan Allah kalau kalian nggak percaya Allah Maha Besar? Justru runtuh, la ilaha illallah bisa justru runtuh gitu. Makanya berpikirlah muslim, berpikir, ambil pelajaran. Nggak bisa kalian nunggu imaman itu, nggak bisa. Cari solusi, gunakan seluruh kemampuan untuk perangi Zionis laknatullah. Nanti Imam Mahdi datang sendiri. Yang penting kalian berusaha dulu. Gak ada itu kok Allah tentukan waktu dan tempatnya. Memang udah ada, tapi itu dirasakan supaya kamu berusaha dulu. Makanya dikatakan di ayat lain itu Allah gak akan merubah kamu sebelum kamu itu berubah dirinya sendiri. Jadi usaha itu penting, usaha itu wajib bagi muslim. Gak bisa kalian menunggu-menunggu, itu gak bisa. Harus berusaha. Nanti Allah yang tetapkan waktunya kapan tuh Imam Mahdi keluar. Jadi menunggu Imam Mahdi itu sesuatu yang salah ya. Dalam Islam itu berusaha untuk melakukan sesuatu. Kalau Allah sudah menetapkan kewajiban kamu untuk memerangi orang-orang jahat, dan disuruh kamu untuk berusaha. Tapi zaman sekarang saya tidak menyarankan untuk memerangi pemerintah, jangan. Kaum munafik itu belakangan. Hancurkan dulu akarnya, hancurkan dulu otaknya, itu Zionis laknatullah. Ya, sallallahu Muhammad ikan hitam. Dari tadi mereka berenang sekitar sini. Padahal saya nggak bawa makanan sih. Sallallahu Muhammad ya ikan hitam ya. Jadi ya begitulah saudara-saudara. Hentikanlah kebodohan ini, hentikan ya Allah. Bersatu, pakai otakmu. Oh iya, saya kemarin baru mendapatkan sebuah hikmah dari salah satu ayat Al-Quran. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan jangan mengambil sisa riba gitu kan. Kurang lebih ini ya. Kurang lebih maknanya ini, jangan mengambil sisa riba. Jadi saya berpikir ini bisa digunakan nih. Apaan tuh? Jadi sisa riba, kan uang kertas ini kamu paham ini adalah riba. Kalau kamu sadar, kamu berpikir, dan kamu sadar bahwa uang kertas ini riba. Nah, sisa ini dikumpulkan nih. Sisa riba uang kertas ini dikumpulkan. Untuk apa? Untuk memerangi Zionis laknatullah. Nah, bagus kan? Jadi kena nih satu ayat dengan ayat yang lain. Tinggalkan sisa riba, artinya seluruh uang kertas kita saat ini kumpulkan. Untuk apa? Yang tadi ayat tadi, gunakan seluruh kemampuanmu untuk memerangi mereka. Kumpulkan seluruh uang kita, sisa riba kita untuk mengumpulkan senjata, membuat strategi untuk mengalahkan, memerangi Zionis laknatullah. Jadi kita melaksanakan dua ayat Al-Quran sekaligus kan. Wallahu a'lam. Jadi umat muslim itu harus sadar ya, memerangi kezaliman itu adalah kewajiban kita. Dan karena akar kezaliman adalah Zionis laknatullah, maka kita harus bersatu untuk memerangi Zionis laknatullah ini. Udah 7:30 saya pulang. Ya, wallahu a'lam. Semoga umat muslim segera sadar untuk memerangi orang-orang yang sombong ini. Orang-orang sombong yang bahkan tidak bisa menciptakan darah yang mengalir pada tubuh mereka sendiri dan berlaku sewenang-wenang di muka bumi, melakukan pengrusakan, penghancuran. Kenapa harus sebodoh ini manusia? Maka berhentilah menjadi bodoh umat muslim.
kalian sedang memberikan profit kepada musuh-musuh Allah. Hentikan, berpikirlah dan bersatulah, cari pemimpin yang adil dan buat pasukan perang baru. Kumpulkan semua harta dan kemampuan kalian untuk memerangi jihad. Perang penghabisan. Wallahu a'lam.